Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di video kali ini saya akan membahas perihal Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana beliau sebagai seorang nabi sekaligus juga sebagai seorang raja penerus dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Berawal dari Nabi Musa alaihi salam yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, kemudian di bawah pimpinan Yusha bin Nun, mereka berhasil memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, Palestina. Selanjutnya, pada masa Samuel, ia menobatkan Talut atau Saul sebagai raja Bani Israel. Sepeninggal Talut, tampuk kekuasaan diwariskan kepada menantunya, yaitu Nabi Daud, yang kemudian mewariskan kerajaannya itu kepada Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kerajaannya itu mengalami masa keemasan. Umat Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Sulaiman sebagai Salomo, seorang nabi juga sekaligus raja terbesar Bani Israel dari suku Yehuda. Wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman terbentang dari Syria Utara sepanjang pantai Laut Tengah sebelah timur sampai Laut Merah, sepanjang Laut Arab sampai Teluk Persia. Pada hakikatnya, di zaman Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel telah mencapai puncak kejayaan dalam kekayaan, harta, kekuasaan, dan pengaruh. Itulah gambaran singkat mengenai Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam Al-Quran, nama Sulaiman disebutkan sebanyak 17 kali, dan kisahnya disebutkan dalam Surah Al-Baqarah, Surah Al-Anbiya, Surah An-Namal, Surah Saba, dan Surah Sad. Sayangnya, nama Nabi Sulaiman sering dikaitkan dengan berbagai macam legenda dan dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya, Nabi Sulaiman dikatakan bisa memahami bahasa binatang seperti burung dan semut, kemudian pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung, dan masih banyak lagi kisah-kisah khayal lainnya seputar Nabi Sulaiman. Benarkah hal-hal aneh dan tidak masuk akal itu terjadi dan dialami oleh Nabi Sulaiman? Mari kita sama-sama lihat ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber utama pengetahuan kita mengenai Nabi Sulaiman ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa waritha Sulaimanu Daud, wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai', inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan ia berkata, hai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami telah dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya inilah karunia yang nyata. Dari ayat inilah kemungkinannya Nabi Sulaiman dianggap mengerti bahasa burung. Benarkah ayat ini maksudnya demikian, bahwa Nabi Sulaiman bisa memahami suara-suara burung? Dalam ayat ini Nabi Sulaiman mengatakan ulimna mantiqat tayr, yang artinya kami telah diajari bahasa burung. Mantik atau bahasa berasal dari kata natoko yang berarti ia berbicara dengan suara dan tulisan yang membuat maksudnya menjadi jelas. Oleh karena itu, natik dipergunakan untuk pembicaraan yang terang maupun tidak terang, dan juga untuk keadaan sesuatu yang sama artinya dengan pembicaraan yang terang. Secara lahiriah merupakan kata-kata yang dituturkan, dan secara batiniah ialah pengertian. Kata itu pun dipergunakan berkenaan dengan binatang dan unggas bila penggunaannya secara kiasan. Jadi yang dimaksud dengan kalimat diajari bahasa burung dalam ayat ini adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mampu melatih dan memanfaatkan burung-burung. Untuk apa? Untuk membawa berita-berita dari satu tempat ke tempat lain dalam mengendalikan kerajaan di bawah kekuasaan yang sangat luas itu. Pemanfaatan burung sebagai sarana menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain sangat penting dan banyak digunakan di masa lalu sebelum adanya teknologi informasi canggih seperti saat ini. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal ins wa tayr fahum yuza'un.
yang artinya dan dihimpunkan bagi Sulaiman laskar-laskarnya bersama-sama, terdiri dari jin dan manusia dan burung-burung, dan mereka dijadikan pasukan-pasukan yang tertib. Dari ayat inilah munculnya pemahaman bahwa Nabi Sulaiman punya bala tentara dari jin, manusia, dan burung. Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan jin, manusia, dan burung dalam ayat ini? Untuk memahaminya, kita bisa membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat lain yang juga mengisahkan tentang Nabi Sulaiman, yaitu surah Al-Anbiya ayat 82, surah As-Saba ayat 12, dan surah Sad ayat 37. Dari itu kita mendapatkan pemahaman bahwa yang dimaksudkan dengan pasukan jin, manusia, dan burung secara singkatnya adalah gambaran tentang 3 kesatuan atau 3 angkatan tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin yang disebutkan dalam ayat ini dan ayat 12 dari surah As-Saba yaitu satu kesatuan tertentu dari tentara Nabi Sulaiman. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 82 dan surah Sad ayat 37 dipergunakan kata syayatin, dipergunakan untuk mengemukakan golongan itu juga. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman telah menundukkan dan menaklukkan suku bangsa liar. Itulah kedua kata jin dan syayatin itu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laskar beliau dan melakukan berbagai tugas berat untuk beliau. Sementara itu kata Thair maksudnya adalah kuda-kuda yang bergerak cepat, dapat menggambarkan pasukan berkuda Nabi Sulaiman. Pengertian ini dikuatkan dalam surah Sad ayat 32-34 di mana Nabi Sulaiman dilukiskan mempunyai kegemaran yang besar terhadap kuda. Dengan demikian, jin dan ins atau manusia menggambarkan 2 unit pasukan kavaleri beliau. Jadi, kata Thair selain berarti burung dapat juga diterapkan kepada binatang-binatang yang berlari cepat, seperti kuda dan lain-lain. Thayyar adalah bentuk kesangatan dari Thair, berarti seekor kuda yang berpanca indera tajam dan kakinya bergerak cepat, yang dapat berlari bagaikan terbang. Akan tetapi, jika Thair dapat dianggap berarti burung-burung yang sebenarnya, maka kata itu akan berarti burung-burung yang Nabi Sulaiman pergunakan untuk mengirimkan pesan-pesan perintah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 16. Jadi kesimpulannya, jin, manusia, dan burung itu adalah tentara Nabi Sulaiman yang terlatih dan disiplin yang terbagi ke dalam beberapa kesatuan. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wahum la yash'urun. Yang artinya, hingga ketika mereka sampai ke lembah An-Naml, seorang dari kaum Namal berkata, "Hai bangsa Namal, masuklah kamu ke dalam tempat tinggalmu, jangan-jangan Sulaiman dan laskarnya akan menghancurkan kamu, sedang mereka tidak menyadari." Karena kata Namal nama benda, maka lembah Namal bukan berarti lembah semut sebagaimana pada umumnya disalahartikan, melainkan lembah tempat tinggal suatu suku bangsa bernama Namal. Jadi nama Namal itu nama suatu suku bangsa seperti Banu Asad, Banu Kalb, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan penggunaan kata-kata udhulu, masuklah, dan masakinakum, tempat-tempat tinggalmu dalam ayat ini membuktikan bahwa Namal adalah suatu kabilah atau suku bangsa. Di mana kata kerja udhulu, masuklah, hanya dipergunakan terhadap wujud-wujud yang berakal. Dan kata masakinakum, tempat-tempat tinggalmu, juga dipergunakan dalam Al-Quran khusus untuk tempat-tempat tinggal manusia. Maka An-Namlah berarti seseorang dari suku An-Namal. Orang Namal tersebut mungkin pemimpin mereka, dan ia telah memerintahkan kaumnya supaya menghindari jalan yang dilewati oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Dan ia memerintahkan kaumnya untuk masuk ke rumah-rumah mereka. Terdapat beberapa pendapat tentang lokasi mereka. Ada yang menyebutkan lembah itu terletak di antara Jibrin dan Askalan, sebuah kota di pantai laut, 12 mil ke sebelah utara Gaz, dekat Sinai. Ada juga yang menyebutkan lembah Namal itu terletak di Yaman. Yang jelas peristiwa itu terjadi saat Nabi Sulaiman dan tentaranya itu sedang dalam suatu gerakan militer menuju Sabah.
Boleh jadi beliau melewati lembah tempat tinggal suku bangsa yang disebut Namal itu. Mengapa orang-orang Namal itu nampak ketakutan terhadap Nabi Sulaiman dan pasukannya? Tentu saja di masa itu pasukan Nabi Sulaiman sudah terkenal karena kehebatan mereka, juga kesalehan dan ketakwaan prajurit-prajuritnya itu. Nabi Sulaiman pada masa itu termasyhur ke mana-mana. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang berhasil memajukan negara dan masyarakatnya dengan penuh keadilan dan kesalehan. Karena kehebatannya, kerajaannya menjadi meluas sehingga menaklukkan suku-suku yang liar. Saya cukupkan dulu pembahasan mengenai Nabi Sulaiman, insya Allah akan dilanjutkan di video-video berikutnya. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jazakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.